Masih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Sani, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat datanya, untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,61% di level 6.378,806. Kemudian top gainers 5 diantaranya adalah ada Antam, TPIA, DSSA, kemudian juga ada JGLE dan juga MDKA. Top losers ada Telkom, Koko, Padi, MBSS dan juga MDIA. Pergerakan sektoral, sektor teknologi memimpin penguatan dengan penguatan 2,23%, sektor properti menguat 1,7%, basic industries menguat 1,72%, sementara itu sektor transportasi melemah 0,08%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk bursa utama Asia dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,62% di level 67.302. Kemudian SCI Singapura dibuka melemah 0,28% di level 5.511. Kospi Korea dibuka menguat 6,02% di level 7.154 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,04%. Ya, berikutnya adalah saham-saham pilihan dari Pak Sani. Di antaranya adalah ada JSMR dengan support di 2750, resistensi 3050 dengan rekomendasi buy. Kemudian juga ada CBDK dengan support di 3630, resistensi di 4000, BSDE dengan support di 580, resistensi di 650. Kemudian juga untuk Astra Internasional dengan support di 5000 dan resistensi di 5600. Seluruh saham direkomendasikan buy di pagi hari ini. Baik, kita ke Jasa Marga terlebih dahulu. Pak Sani silakan untuk analisis lengkapnya. Ya, untuk jasa marga ini menarik sekali Mas Wiki, jadi salah satu BUMN yang menurut saya ini belum naik kencang gitu ya. Tapi memiliki prospek yang bagus, jadi saya merekomendasi saham jasa marga itu lebih karena ya pertama BUMN, kedua memang dia punya bisnisnya tidak ada matinya gitu ya, tidur aja istilahnya kalau yang punya jasa marga tidur aja tetap menghasilkan uang. Jadi saya melihat saham ini masih kenaikannya belum begitu besar dan ada potensi saham ini naik. Seperti itu, Mas Wiki. Secara karakteristik untuk JSMR sendiri memang cocok untuk mereka yang taruh menengah ke panjang gitu ya Pak? Atau bagaimana? Anda masih melihat ada mungkin volatilitas dari JSMR sendiri yang bisa dimanfaatkan secara trading? Iya, kalau untuk volatilitas memang saham ini agak istilahnya tidak begitu volatile. Jadi saya lebih memilih saham-saham yang belum naik bisa dibanding saham perbankan gitu yang naiknya sudah balik lagi seperti di bulan sebelumnya itu bulan Juni. Jadi ini yang saham jasa marga menurut saya yang belum kembali naik ke harga sebelum istilahnya masih sebelum di bulan Juni ya, harganya masih menarik dan ada potensi rebound kalau menurut saya untuk saham jasa marga sampai akhir bulan ini. Seperti itu, Baik, Mas. dari Jasa Marga kita ke CBDK, silakan Pak Sani. Nah, kalau saham CBDK ini menarik sekali, boleh dikatakan kalau kita perhatikan dengan seksama, itu harga saham ini di bawah harga IPO. Makanya saya nge-call saham CBDK, lalu saya melihat saham properti sudah naik gitu ya. Dan lebih-lebih saya melihat bahwa prospek di semester kedua ya untuk CBDK punya proyek itu dia punya tempat niche ya, itu untuk exhibition saya perkirakan akan meningkat dan akan istilahnya akan menambah dia punya pundi-pundi keuntungan untuk sampai full year 2026 ini. Jadi untuk CBDK lebih ke fundamental dan harganya masih di bawah harga IPO yang menurut saya ini agak unik sekali pendekatannya dan saya rekomendasi buy untuk saham ini. Baik, dari CBDK kita ke BSDE. Ya, BSDE ini lebih ke fundamental ya. Ini grup Sinarmas ya. Saya melihat dari valuasi ini murah. Jadi saya dalam kondisi seperti ini kan banyak fund yang akan masuk ke Indonesia. Jadi saya melihat sebenarnya untuk dulu ya nggak tahu masih sekarang apa tidak gitu BSDE itu seperti boleh dikatakan blue chips ya sektor properti gitu ya. Nah saya melihat ini valuasinya juga menarik, dia punya PE, price to book value-nya
dan harga sahamnya juga menarik. Jadi kalau misalnya ada fund yang mau masuk ke Indonesia di sektor properti, menurut saya salah satu saham yang akan diburu itu saham BSD. Seperti itu, Mas. Baik, dari BSDE kita ke Astra Internasional. Silakan Pak Sani. Nah, kalau Astra Internasional ini salah satu saham blue chip ya yang menurut saya menarik sekali karena memang pembagian dividennya itu sangat besar, jadi lebih ke dividen play dan dari harga sahamnya juga boleh dikatakan masih kenaikannya masih ada upside ya. Kita ketahui bahwa Astra International ini bukan di otomotif aja, tapi juga di mining ya, jadi di green energy banyak sekali gitu ya. Jadi dia itu holding company dari grup Astra dan ini salah satu saham yang menurut saya juga saham blue chip yang akan menjadi fokus para investor selain saham banking ya, big bank, lalu konglomerat dan Astra Group juga ini menjadi salah satu saham yang menurut saya akan diburu juga apabila memang asing sudah melirik bursa Indonesia kembali. Seperti itu, Mas. Baik, ada JSMR, CBDK, kemudian juga BSD dan juga Astra Internasional menjadi keempat saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Sani. Tapi kalau kita bergeser ke saham-saham lain seperti Aman, kemudian juga ada BBRI dan juga DSSA yang kemudian menjadi pendorong utama lah pada perdagangan di hari Selasa. Masih menarik atau tidak saham-saham ini menurut Anda? Apakah sudah kemahalan? Masuknya nanti aja dulu nunggu koreksi atau seperti apa? Ya memang lebih baik menunggu saham yang naik itu turun kembali, Bang Suci. Mhm. Jadi kita harus bijak. Kalau untuk apakah masih kembali naik untuk ketiga saham tadi yang disebutkan, kalau menurut saya masih ada karena memang potensi untuk indeks itu menurut saya di akhir bulan Juli ini level 6.400 ini bisa tertembus menurut perkiraan saya ya. Ini hanya berdasarkan analisa pribadi aja. Karena memang ada faktor-faktor yang membuat Indonesia menjadi tempat untuk investasi asing, investor asing itu masuk kembali gitu. Ya, dilihat dari Standard & Poor's yang sudah mulai memberikan outlook stabil untuk kredit ratingnya. Seperti itu, Pak. Baik, lalu bagaimana dengan kinerja emiten atau laporan kinerja emiten di semester 1 tahun 2026 ini? Adakah emiten-emiten yang menurut Anda patut diperhatikan pada musim earnings kali ini, Pak? Iya, untuk emiten-emiten yang menurut saya menarik itu yang pasti mining ya. Mining, properti, terus poultry ya, pakan ternak dan juga perbankan BUMN atau perbankan yang lain. Tapi BUMN punya perbankan memang menurut saya sih under value dan menarik gitu ya. Jadi untuk semester pertama ini sektor-sektor yang saya sebutkan itu menarik untuk diperhatikan. Betul itu, Mas. Baik, singkat review Anda untuk IHSG hari ini, targetnya di hari ini, Pak? Untuk target hari ini menurut saya bisa sampai tipis sih sebenarnya di 6380 gitu ya. Dengan kalau misalnya tembus di 6380 itu bisa ke 6400-an. Gitu, Mas. Baik, Pak Sani, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya di hari ini. Namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Sani, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Sani. Terima kasih. Selamat pagi. Baik.